jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dong? Masya Allah. Dari mana tadi Bu? Brebes, iya. Buat jamaah Islam Intinya juga rumah juga yang Masya Allah dirahmati Allah. Masih di tema kita pagi hari yang luar biasa tentang beda usia tak jadi masalah. Jadi Ibu gini, Ibu semua yang ada di sini kalau saya bilang beda usia tak jadi masalah gitu coba Bu ya. Coba kita tes. Beda usia. Mantap, tepuk tangan dong Bu. Jangan begini. Gimana dong? Tak jadi masalah. Oh, apa sih? Beda usia. Tak jadi salah. Ayo wae aya. Oke kita lanjut lagi. Oke ya sekarang sebelum kita mendengarkan kembali tausiah dari guru-guru kita lihat dulu sebuah video tayangan tentang point of view menikah dengan yang seumuran. Nih sekarang seumuran nih, coba kita lihat tayangannya ini. Oh kalau seumuran begitu. Kenapa dia katanya kalau seumuran? Gitu kayaknya cuek-cuekan, karena gak ada yang ngomong. Ustadz sama istri beda berapa tahun? Beda 8 tahun. 8 tahun? Ya, saya udah tampil di Samitinda, istri saya lagi siap-siap berangkat SMP. Waktu ditanya mamanya, Jihan yang mana sih Ustadz Sam itu? Kata Jihan, itu loh Ma yang adik nonton pas mau lagi berangkat sekolah waktu SMP. Bukan yang itu kan? Bukan yang agak tua kan? Yang mana? Yang itu agak tua. Oh itu beda, itu video yang pertama tadi itu. Udah, Pak duduk Pak, saya mau lanjut. Nah ini namanya jodoh kita gak pernah tahu betul apa betul. Nah mau jodoh usianya berapa kita kadang-kadang gak tahu. Allah yang nentuin jodohnya ternyata ini itu bedanya sekian tahun. Setelah kita nikah kita baru tahu. Ini Masya Allah luar biasa. Tapi sebenarnya kalau kita bicara masalah dalam sudut pandang Islam nih. Usia yang ideal. Dalam pasangan itu sebenarnya suami istri itu ada beda jarak berapa tahun atau sama atau bagaimana sih Ustaz Syam? Mohon izin menjelaskannya. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Tabe kembali guru-guru kami Ustaz Maulana Habib Salim Mas Fadli serta para alim ulama guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Pasangan itu adalah ayat-ayat Allah, tapi yang bisa memahami bahwa suaminya adalah ayat Allah, istrinya adalah ayat Allah adalah orang-orang yang mau berpikir. Nah, pemikiran itu biasanya dipengaruhi oleh usia. Makanya kalau dalam Islam sebenarnya kedewasaan secara fisik dan kedewasaan secara mental itu yang utama, tanpa menyebut berapa angka usianya. Namun para ulama itu pernah membahas bagaimana sih pandangan imam madhab tuh, 4 madhab tentang usia ini, maka berbeda pendapat. Dari madhab Syafi'i dan Hambali mereka mengatakan bahwasanya kedewasaan itu diukur 15 tahun usianya, Hijriyah 15 tahun. Kemudian ada dari madhab Hanafiyah, Imam Abu Hanifah mengatakan kalau kedewasaan ideal menikah itu umur 19 tahun bagi perempuannya, laki-lakinya 17 tahun. Kemudian di madhab yang lain mengatakan, madhab Maliki mengatakan bahwasanya usia ideal itu 18 tahun, baik laki-laki ataupun perempuan. Ini usia tahun Hijriyah, subhanallah. Tapi secara spesifik tidak mengatakan bahwa harus usia segitu. Islam hanya mengatur bahwasanya ada sekufunya, ada seratanya, subhanallah. Kenapa serata dan setara? Kenapa? Karena subhanallah, karena pemikiran inilah yang kadangkala agak sulit disatukan ketika sudah menikah. Tapi kalau sama-sama niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, mau beda isi kepala tapi tujuan sama yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala, insya Allah beda usia tidak masalah. Yang masalah itu beda agama.
Kalau beda usia tidak masalah, tapi kalau beda agama masalah besar, subhanallah. Maka usia ini bukanlah sebuah masalah yang bisa menjadi masalah yang panjang dalam pernikahan. Kalau dikatakan para mazhab mengatakan tadi berbeda-beda angkanya, tapi dalam hal secara umum yang penting dia punya kedewasaan dalam berpikir, dia punya kedewasaan dalam mentalnya, perasaannya, dia punya kedewasaan dalam fisiknya, sehingga Nabi SAW mengingatkan kepada kita semua dalam sabdanya yang mulia, kalau sudah mampu menikahlah. Mampu dalam hal apa? Mampu bertanggung jawab, mampu dia mengendalikan emosinya, mampu dia mengendalikan daripada nafsunya, mampu dia mengendalikan perasaannya. Dan salah satu tujuan pernikahan adalah dalam hal untuk mengendalikan nafsu. Kemudian jikalau ditanyakan lagi, idealnya seperti apa lagi? Usia-usia yang mana setelah dia mungkin pendidikannya. Kalau ada orang yang mungkin lagi ngejar karir, pendidikan. Makanya saya tadi salut juga tuh yang VT pertama itu ada seorang mahasiswi, subhanallah. Iya, dia sempat selesaikan dulu sarjananya S1-nya. Masya Allah, luar biasa. Jadi kadang-kadang memang orang-orang kayak gitu. Tapi Betul. yang paling penting dari semuanya adalah pada saat menikah itu adalah seiman dulu. Iya dong. Karena jangan sampai beda kepercayaan atau beda keyakinan. Nah itu sama juga zina Ustaz Syam ya, benar ya? Iya dong, sama-sama sholat subuh aja imamnya kunut, makmumnya tidak mau kunut, gak enak rasanya. Gitu ya. Ini Masya Allah, makasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Masya Allah, kita lanjut lagi Ustaz Maulana. Iya. Saya mau kasih kesempatan Ustadz buat tanya-tanya sama jamaah. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmennya Ustadz bertanya, kami menjawab. Yang mana Ustadz mau nanyanya? Nah, mau luar biasa. Wah, ibu-ibunya semangat semua ya. Semangat dong. Saya mau pilihan di sini aja. Oh boleh. Silakan Yuk. Bu, lihat ke sana. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Ibu. Perkenalkan nama saya Ibu Eli Sulfah dari Jamaah Al-Humairah Ketanggungan Kabupaten Brebes. Tepuk tangan dong buat Ibu Eli. Bu, saya mau nanya, gimana menurut pendapat Ibu? Menurut pendapat Ibu ya, kalau ada seorang istri lalu lihat suami orang membandingkan dengan suaminya, ya lebih cakep, dia iri, gimana tuh? Itu fakta Ustadz. Apa Bu? Fakta. Fakta? Iya. Pasti iri Bu ya? Rese banget tuh Ibu, suaminya Fakta lebih itu, Ustaz. ganteng. Padahal cantikan saya. Ya gitu. gitu dong Dad. Fakta itu. Fakta itu Ustaz. Jadi itu wajar? Wajar. Wajar kalau ada seorang istri cemburu melihat ada orang suaminya cakep daripada suaminya dia. Iya. Udah terima nasib aja lah. Iya. Maaf atas jawabannya kalau Pak Ustadz nggak puas dengan jawaban Iya, saya. ya Allah. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum Ya, Ibu, warahmatullahi wabarakatuh. makasih Assalamualaikum banyak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak bertanya kepada orang yang salah. Silakan. Izin Habib, dan Ustaz. Kepada semua istri dimanapun berada. Dengerin. Iri itu tidak boleh. Tidak dibenarkan iri hati. Walaupun ada iri yang diperbolehkan cuma dua. Iri karena agamanya, ibadahnya bagus. Iri karena ilmunya bagus. Boleh iri itu. Untuk memicu diri supaya ibadahnya lebih bagus. Iri karena ilmu, mudah-mudahan dia harus memicu dirinya untuk pintar. Tapi bukan iri dan dengki, ada namanya iri dengki. Berusaha supaya nikmat itu hilang, itu nggak boleh. Nah dalam hal ini ketika ada orang melihat suaminya orang lebih ganteng daripada suaminya. Jawaban ibu fakta. Itu jawaban manusiawi banget. Tahu nggak? Minta tolong. Wahai wanita dimanapun berada. Kalau suamimu tidak lebih ganteng dari suami orang. Terima aja, enak aja. Oh gimana dong Ustaz? Hah? Ada yang bilang Bu tadi terima nasib katanya gitu. Maka yang dilakukan percantik agamanya. Kasih ganteng agamanya. Mas kita sholat yuk jadi imam. Maka kalau engkau dikalah al dunia maka kalahkan dalam al akhirat. Ulangi. Kalau engkau dikalah dalam al dunia maka kalahkan dalam al akhirat.
Karena itu namanya selingkuh. Mudah-mudahan dia... Jangan ya Bu. Jangan ya Bu. Apalagi sampai didengar oleh suamimu. Sakit hati itu suami. Ganteng banget suaminya. Di depan suamimu. Itu sama saja. Glak. Seharusnya seorang istri menutup kekurangan pasangannya. Wah, suaminya ganteng, tapi suamiku lebih ganteng. Seganteng-gantengnya suami orang, seganteng-gantengnya suami orang, dia bukan milik saya. Iya, tepuk tangan dong Bu, Ustadz Maulana, Masya Allah. Oke, kita lanjut lagi sekarang waktu kita mau kasih kesempatan jamaah buat curhat ya. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Oke, yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Oh sini, Ibu boleh maju Bu. Iya, sini dekat saya, ke tengah. Perkenalkan namanya Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Astrilia dari Jamaah Al-Humairah Ketanggungan Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Tepuk tangan dong buat Bu Eva. Mau curhat apa Ibu? Pak Ustadz boleh curhat dong? Silakan Ibu. Ada teman saya curhat dengan saya, beliau menikah dengan seorang wira swasta dan mempunyai anak. Anaknya sudah besar, SMP. Mereka berpisah selama 9 bulan dan anaknya tidak pernah dinafkahi dan tidak pernah mendapatkan haknya sebagai anak. Dan seorang suaminya tidak melaksanakan sebagai kewajibannya selama 9 bulan itu, tidak pernah dinafkahi, tidak pernah ditanyakan keberadaan anak di mana. Sampai sekarang berarti ya sampai intinya sekarang, ya. Itu hukumnya bagaimana? Bagaimana hukumnya? Oke, kita coba guru kita Habib, mohon izin Bib, Ustadz Maulana boleh maju. Ibu sini aja Bu, ngapa Bu? Oke, ini Bib, jadi ada orang yang meninggalkan keluarganya, anaknya ditinggalin udah selama 9 bulan, lepas tanggung jawab sebagai orang tua, sebagai bapak. Nah itu masih menikah tapi Bu ya? Sedang melakukan perceraian. Baru mau melakukan perceraian. Gimana Bib, mohon izin Fadol Bib? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang ini krisis rasa takut. Kita sekarang krisis rasa takut. Seorang suami yang memiliki rasa takut kepada Allah tidak mungkin akan menelantarkan istri dan anaknya. Betul, tepuk tangan dong Bu. Benar. Itu benar banget itu. Krisis kita. Benar banget itu. Sehingga memang ini kita harus tahu. Kalau seandainya di muka bumi ini semuanya memiliki rasa takut, insya Allah bumi aman, tenang dan nyaman. Benar. Yang kedua, kalau seandainya seorang suami tidak memberikan nafkah, tidak memperhatikan anak dan istrinya, maka di sini dilihat kalau seandainya ibunya ridho, anaknya ridho, maka nggak ada masalah. Tapi pertanyaannya nggak terima dong, karena nggak mungkin bertanya kemudian terima. Maka di sini di dalam hukum bisa datang ke hakim, datang ke pengadilan dan akan dijatuhkan perceraian, namanya fasakh dalam Islam. Kalau seandainya minta diceraikan, seorang istri minta kepada suami, tolong ceraikan saya, itu namanya khulu. Itu dalam Islam. Ada di sini sekarang ibu punya kewajiban, ibu punya punya alasan untuk bisa nuntut, bisa sampaikan dan urus perceraian. Ibu apakah berdosa? Tidak berdosa. Si ibu nggak berdosa sama sekali karena memang ya harus dilakukan karena tidak dinafkahi, tidak diperhatikan anak dan istrinya. Dan ingat, suami yang model seperti ini adalah suami calon penghuni neraka. Nauzubillah. Hati-hati. Nauzubillah. Artinya semuanya, siapapun, suami-suami di luar sana yang menelantarkan anak dan istrinya, ini adalah suami-suami yang dilarang di dalam agama dan ini adalah suami yang jahat, waliyadzubillah. Seperti itu. Makasih banyak Bib. Ditambahkan Ustadz Maulana silakan. Ada 4 sigat taklik yang senantiasa dibacakan, bahkan ada di buku nikah. Tolong bapak-bapak, laki-laki dimanapun berada yang jadi suami, baca itu. Yang pertama, tidak boleh memukul istri. Yang kedua, tidak boleh tidak menafkahi. Batas nafkah itu 3 bulan. Kalau tidak dinafkahi. Kemudian tidak menyapa 6 bulan. Kemudian tidak menghilang dalam 2 tahun. Maka jikalau istrinya tidak ridho, itu tadi betul kata Habib tadi. Kalau dia tidak ridho dan mengadukan ke pengadilan, langsung membayar Rp10.000, maka jatuhlah talaknya. Itu
Nah dari sini kita bisa belajar, mohon maaf. Tanggung jawab jadi suami itu besar. Tapi bisa nggak Ustadz, aku sayang banget sama suamiku, aku bucin. Bucin, ya, baiklah. Kalau begitu bantu suaminya. Karena mungkin dia tidak memberi nafkah karena faktor apa? Faktor memang tidak mampu. Kita lihat dulu keadaan kemampuan suami. Bisa jadi memang tidak punya pekerjaan. Atau mungkin pada saat itu tidak ada pekerjaannya. Atau tidak bisa bekerja. Atau keadaan kondisi. Maka istri boleh ridho, kalau mau ridho. Dengan cara membantu suami. Ya gitu. Oke Ibu, makasih banyak. Tepuk tangan kasih, buat Bu Pak. Eva. Ibu Eva sini aja dulu ya. Yang di rumah juga jangan kemana-mana. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang tema kita yang luar biasa ini. Beda usia tak jadi masalah. Tetap di Salam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.